Setelah mengisi data sekolah, kita harus isi pula data rinci sekolah. Data rinci sekolah terdiri dari data periodik, sanitasi, blok grant, akreditasi, program inklusi, dan yayasan. Di versi 3.0.0 ini ada tab yang baru, yaitu adalah akreditasi program inklusi, serta ada pembaharuan di tab yayasan. Untuk lebih lanjutnya, mari kita isi datanya. Data periodiknya, sumber listriknya ini masih terisi datanya dari versi yang sebelumnya. Sumber listriknya apakah masih PLN, lalu penyelenggaraannya apakah pagi, siang, kombinasi, sore, malam. Ini bagi yang full day school, yaitu sehari penuh 5 hari sampai Jumat. Ini sehari penuh 6 hari, yaitu sampai Sabtu. Lalu sertifikasi ISO, jika pernah ada silakan pilih, jika belum pilih belum bersertifikat. Lalu daya listriknya berapa? 23.000 sini. Akses internetnya misalkan sekarang sudah menggunakan salah satu provider internet dan juga menggunakan modem misalkan ya. Lalu setelah itu kita pilih simpan. Setelah data periodik, kita isi sanitasinya. Bagaimana kecukupan air di sana? Cukup, kurang, tidak ada. Sekolah memproses air sendiri, ya atau tidak? Air minum untuk siswa disediakan sekolah atau tidak disediakan? Mayoritas siswa membawa air. Apakah ke sekolah siswa membawa air sendiri? Maka jika iya, pilih ya. Jika tidak, pilih tidak. Sumber air sanitasinya, apakah ada air kemasan, ledeng, sumur, mata air, air sungai, dan lain-lainnya. Kita pilih sini mata air. Sediaan air sanitasi, misalkan ada, maka jika data telah sesuai, kita pilih simpan. Apabila tidak ada perubahan, maka balon penyimpanan tidak akan muncul. Selanjutnya data block grant. Block grant ini adalah bantuan yang diterima oleh sekolah dari pemerintah. Misalkan ini bantuan alat TIK. Maka tahunnya kapan? Misalkan tahun 2000. Jenis bantuannya peningkatan mutu. Sumber dananya misalkan dari Direktorat Pendidikan SMP. Besar bantuannya misalkan 52 juta. Lalu dana pendampingnya tidak ada. Peruntukan dananya adalah pembelian komputer. Maka kita simpan. Oke, itu adalah contoh dari pengisian block grant. Selanjutnya adalah akreditasi. Akreditasi ini untuk mengisinya kita pilih tambah. Maka akan ada muncul baris yang harus diisi. SK akreditasinya misalkan SK ya, TMT akreditasinya misalkan dimulai pada tahun 1990. Dari mulai Juli tanggal 2. TST akreditasinya misalkan belum berakhir, maka TST akreditasinya dikosongkan. Lalu akreditasinya A. Dan lembaga akreditasinya misalkan BAN SP, Badan Akreditasi Nasional Satuan Pendidikan. Lalu kita simpan. Jika sudah, selanjutnya ke program inklusi. Program inklusi ini apabila tidak menyelenggarakan, maka sekolah tersebut tidak perlu mengisi data program inklusi ini. Apabila misalkan memang menjalankan program inklusi dan ada SK-nya, maka silahkan diinputkan. Pertama, kebutuhan khusus yang dilayaninya, misalkan grahita ringan. Program inklusinya, SK-nya, SK program inklusinya,
misalkan. Lalu TMT program inklusi, misalkan dari tahun 2000, Oktober. Maka misalkan program inklusinya masih berjalan, maka TST-nya dikosongkan. Keterangannya jika diperlukan silakan diisi. Jika tidak silakan dikosongkan, lalu kita pilih simpan. Data program inklusi berhasil kita buat. Selanjutnya adalah data yayasan. Data yayasan ini pembaharuannya adalah datanya lebih lengkap. Kita isi data-datanya dari mulai alamat yayasannya, misalkan ini Jalan Insinyur Haji Juanda. RT-nya misalkan RT 9, RW 2. Dusunnya tidak ada, kelurahannya Tawang, kecamatannya Tawang Kota Tasikmalaya, kode pos, lintangnya berapa, jika tidak ketahui bisa dikosongkan, bujurnya berapa, jika tidak ketahui bisa dikosongkan, nomor telepon. Lalu nomor fax. Selanjutnya adalah email. Misalkan di sini emailnya yayasan@gmail.com. Lalu websitenya misalkan almutakin.org. Dan data yang lainnya silakan diisi. Setelah isi, pilih simpan. Setelah kita mengisi data yayasan ini, kita bisa memilih data yayasan yang ada di data sekolah. Misalkan di sini kita pilih yayasan mana? Pilih yayasan Al-Mutakin. Maka kita simpan. Oke. Dengan demikian kita sudah selesai mengisi data rincian sekolah.